Baik pemirsa Palembang TV di mana berada di acara Cawisan edisi Lebaran 2 Syawal 1442 Hijriah. Nah ya, ini segmen terakhir. Iya. Kita melanjutkan aku tak lemak nak makan di jingok ibung ini. Jadi kita sudah ke dulu rangkaian acara kita. Iya, tidak apa-apa. Iya, Kan? santai bae, woi. Iya. Kalau baik, ibu diburi tukang iya. Nah, begitu keluar juga lo, bentuk juga lo. Jadi kalau misalnya kita ke kabupaten kota ini kan kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Ya. Nah, kalau kabupaten kota itu kan banyak gawiannya, Iya. Kalau kabupaten kota nak daftar haji melalui situ, Ya. Terus nak ngadep ketip melalui situ. Iya. Itu. Nah, kalau kita nak berpisah itu di bawah sini bukan? Oh, cerai. Tidak, cerai itu ada tempatnya di pengadilan agama. Tidak satu ruang lingkup dengan. Tidak, ya. Dulu yo di bawah Kementerian Agama satu di bawah Dirjen Peradilan Agama kan, direktorat itu. Sekarang ini itu kan ada direktorat pengadilan dulu. Sekarang ini udah masuk ke bawah Mahkamah Agung. Jadi ada pengadilan agama, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan negeri umum begitu masuk ke Mahkamah Agung. Jadi kalau nak cerai itu ke sana larinya pengadilan agama. Dia tuh memang satu rumah dengan Kementerian Agama, cuma beda kamar, Dulu. Sekarang tidak ya. Dia tangguhan. Nah, masih keluarga. Masih keluarga. Nah, kalau misalnya di kantor Kementerian wilayah, kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, apa yang bisa jadi sebagai masyarakat itu mendapatkan pelayanan? Jadi kantor wilayah Kementerian Agama ini itu adalah tingkat provinsi. Seluruh yang berkenaan dengan kehidupan beragama, sektor pelayanannya itu lengkap di Kementerian Agama. Contoh, urusan agama Islam, itu sebut Anda tadi, ada soal pernikahan. Itu urusan agama Islam, ada soal kemasjidan, ada soal pernikahan, ada soal wakaf, soal zakat. Lengkap di sini juga ada dilayani soal itu, tingkat provinsi. Kemudian soal haji juga ada satu bidang haji. Jadi kalau di Kementerian Agama Kabupaten kan seksi, di Kanwil ini bidang lebih besar lagi dia kan, ada hajinya, ada umrohnya kan. Yang melingkup seluruh kegiatan itu seprovinsi. Nah, kemudian soal pendidikan ada namanya bidang pendidikan agama dan keagamaan, soal pondok pesantren, soal MDA tadi ya, soal guru agama yang ada sekolah umum, soal madrasah diniyah, taman pengajian Al-Quran, MDA, majelis taklim, ada lengkap di situ. Yang ngelolanya ini di provinsi. Berikut juga yang madrasah. Karena pendidikan itu kan ada mulai madrasah RA kan, Rawatul Atfal sampai MI, MTS, Aliyah, itu ada satu bidang. Jadi pelayanannya itu seprovinsi yang ada lengkap. Termasuk juga artinya kan yang di daerah itu ada yang dekati, ada yang tidak ada itu. Seperti Pembimas Kristen. Ya, katanya di kota. Ada yang ngati. Sesuai dengan jumlah penduduk yang ada kan. Pembimas Buddha. Di daerah rata-rata jarang itu ada penyelenggaranya. Karena penganut agamanya dikit. Yang paling banyak itu Muslim dengan Kristen, kemudian Katolik dan seterusnya itu. Di provinsi ini lengkap itu 6 itu Nanda. Islam, Pembimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha. Nah, kalau Konghucu memang belum kan, belum ada perwakilannya. Jadi ini lengkap pelayanan kehidupan beragama ya di tingkat provinsi. Ya pelayanan ini ya setiap hari. Setiap hari karena mewakili provinsi. Banyak ini kan seprovinsi ini kabupaten kota. Kalau misalnya kota Palembang baik. Kalau kabupaten Oku baik. Kira-kira rumah itu kan. Nah, kalau ini betul-betul ya heterogen kan semuanya akumulatif. Kalau di Kanwil ini mungkin lebih ke sifatnya membuat kebijakan. Ya, walau pintar puluh kau Nanda. Kapan kau dapat? Jadi mana dapat? Lebih ke sifatnya membuat kebijakan. Iya, gitu. Alhamdulillah. Ya, itu gitu provinsi. Kira-kira Mano Kementerian Agama menyikapi tentang masalah wabah kopi ini.
Jadi apalah kopi di Bali ya. tidak balik-balik ya. Balik-balik. Tak bercokol baik di ini ya. Jadi kita berharap kemarin ayah baru rapat seprovinsi sama Bapak Menteri Agama supaya di era pandemi ini yang sekarang ini sudah anak 2 tahun ini Ananda. 2 tahun. Iya, bulan 9 kaget itu lah 2 tahun ini. Ingat ayah begitu kan. Yang mulai iya. Kalau mulai masuk ke Palembang itu Maret rasanya ya. Maret ya? Maret. Tapi yang munculnya ke Indonesia ini bulan 9. bulan 9. 2020 kan. Iya. Inilah bulan 5, nah minta-minta lah gacang lari dia nih. Cepar saro kita dibuat nih. Saro, Iya, saro. Ayah nutup ini bayar berapa kali? Kalau ribuan makanya. Jadi begini. Jadi kita Kementerian Agama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, contoh ya sektor-sektor pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misal di masjid. Tidak boleh kita sembahyang tidak pakai ini. Kemudian pakai cuci tangan dulu. Kemudian sejadahnya berjarak. Baguslah itu yang agak lebar sejadah itu. Nah sekarang tuh untuk sembahyang itu 1 meter kan. Nah jadi itu sudah disampaikan sampai ke daerah. Termasuk bahkan yang zona merah ini bahwa dianjurkan ya sholatnya juga di rumah kan. Dikhawatirkan ya tadi COVID ini akan menyerang. Karena masih dihantui sekarang nih katanya. Laporan kan dari tim gugus tugas masuk dari Dinas Kesehatan bahwa Kito Palembang ini kan merah. Yo sama Oku Timur kan. Nengok di grafiknya itu. Makanya kita berdoa jangan sampai ya warga kita, umat kita terkena virus ini. Ini yang penting. Jadi Kementerian Agama selalu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui jajaran kita di kabupaten kota sampai ke penyuluh-penyuluh, jaga protokol kesehatan waktu pelaksanaan ibadah. Mana maksud ibadah itu? Ada sholat rawih kan, ada sholat rawatib, sekarang zakat fitrah kan, zakat fitrah. Makanya ada yang nelpon ayah, Pak Kanwil, mana katanya kalau kami ini zakat fitrah melalui online, kami nak serahkan. Ya udah aku kalau ini kan kirim ke bawah aja ke beras tuh. Ketawa dia, mana Pak kirim ke beras? Aja ku akal lioi. Kalau ngirim ke beras itu masih masuk akal. Iya. Misalnya dari Muaro Inim dikirim ke Palembang, pacak dititip ke di travel. Travel, yo. Yang lagi booming yang tidak masuk akal ini, Ya. itu umroh virtual. Nah, kira-kira ayah di ujung acara, macam mana lah ayah menyikapi tentang ada berita tentang umroh virtual itu ya? Jadi tidak benar ya. Iya. Jadi kita itu sudah diatur. Ibadah ini Ananda, ada yang ibadahnya ibadah fisik. Ada ibadah fisik. Ibadah fisik itu artinya kan badan. Iya. Ada yang ibadahnya kan seperti apa? Salat. Jadi dia bisa di mana saja tempat. Iya. Jadi waktu dan sebagainya. Kalau haji itu ibadahnya ibadah fisik. Dan harus arti haji itu atau umroh itu menyengaja, berkunjung, berjalan. Nah, jadi harus ke tempat itu. Tak baca di virtual. Misalnya kan nak cium aja raswat atau gitu nak istilahnya ya, atau nak tawaf, nak baca lewat HP ni, oh aku keliling ke di sana bisa. Dengan siapa keliling aja? Ya gitu nak keliling nih ya. Itu dipeleset-pelesetkan uang bayar ada. Dekati itu. Jadi yang benar haji dan umrah itu adalah betul-betul kita langsung berangkat ke situ untuk melaksanakan. Beda dengan puasa. Puasa kan bisa di Indonesia ini. Sholat bisa di Indonesia ini. Di mana baik lah pokoknya ya. Tapi kalau haji dan umroh harus di ini di apa namanya? Di apa namanya? Iya di Mekah. Ya ziarah di Madinah gitu kan. Tawaf di Baitullah, ya itu dipelesetkan uang Apa yang penting sekarang pada sekalian masih kita ingat ini bulan baru sudah puasa ya tak? Ntar lagi lah musim haji. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, jamaah kita yang sudah mendaftar itu bahwa niatnya udah sampai. Nah itu yang penting. Wa azin pinnas. Jadi udah ada panggilan. Kita udah daftar, ada yang 10 tahun, udah 15 tahun. Berikut juga umroh sudah niatkan, mau berangkat. Kalau kita sudah daftar seperti itu, berarti hati kita sudah terpaut di sana. Kayak jangkar, tok, ibarat kapal itu kan, melekat dia kan. Lalu kan, iya, berjalan. Iya, gitu kan. Jadi berdoalah insya Allah sampai, ya.
Apalagi soal yang ini kan gara-gara Covid inilah kan, Ya. baju 2 tahun ini. Tahun ini belum tentu lagi Nanda. Masih tentatif ini kondisinya persentase bawa berangkat. Tapi kalau saya pikir kalau itu 100% udah tidak mungkin lagi. Ya. Waktu udah sangat singkat. Sekarang udah bulan 5. Bulan 6 udah berangkat, kapan lagi nyiap kunjung kan? Ya. Banyak. Jadi tapi jangan optimis, yakinlah kepada Allah. Kalau kita akan berangkat ke sana pasti Allah akan panggil. Ada bayar. Pada bapak dan ibu jamaah kita, yakinlah bahwa bapak dan ibu niat hajinya sudah sampai. Tinggal lagi pelaksanaan timingnya, waktunya. Jadi insya Allah akan berangkat semua. Barakallah. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, kayaknya sama ini dulu acara cawisan kita di edisi 2 Syawal 1442 Hijriah. Tapi banyak juga Nanda, mungkin kita mengucapkan kan jemaah. Boleh silakan Yo. dulu. Mungkin ayat lama ngobrol. Woi katanya Pak berdua tidak nyantri kan kami katanya. Iya. Boleh, mungkin sebelum aku closing ayah katanya disampaikan. Iya, jadi begini. Walaupun kita ini ngobrol ya, acara cawisan ini, saya mengharapkan kepada kita semua pemirsa di mana saja berada. Yang pertama kami berdoa dengan Ananda Yai Najib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, amin. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, mungkin kalau Pak Kanwil tidak perlu banyak gino dosonya dengan masyarakat. Kalau yang paling baik memang kata Onyo, Pak Kanwil, yang cepat mati itu pelawak. Karena otaknya lebih cepat, lebih keras bergawi untuk membuat orang ketawa. Nah, tapi yang banyak dosa juga pelawak. Karena gawinya nak ngatur yang baik. Nah, tapi kata orangnya yang paling banyak duit pelawak. Tapi banyak boleh yang doakan. Banyak yang doakan. Iya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada. Nah, kalau tadi Bapak Kanwil sudah mengucapkan selamat Hari Raya dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, secara pribadi juga Yai Najib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, aku secara pribadi mohon maaf dengan seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang entah itu berkomunikasi lewat TV, entah itu berkomunikasi lewat sosial media, dan entah itu juga berkomunikasi lewat WA. Melalui siaran cawisan ini, Yai Najib minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya pacak dimaafkan secara virtual, ya maaf ke. Tapi kalau misalnya tidak pacak harus berhadapan, ya temui be aku. Apa kena ini? Iya, benar kena ya macam itu kan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijauhkan dengan wabah corona ini. Amin. Dan kalulah juga di Yaumul Mahfuz sana ada tulisan nak bakal kena corona, minta dicepat ke sehat. Amin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.